kalau bahasa Indonesia itu bisa dijadikan sebuah bahasa internasional loh. Kalau teman-teman belum paham dengan penjelasannya, yuk kita simak video ini. Halo semua teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan tugas wawancara bahasa Indonesia dengan tema eksistensi bahasa Indonesia dari bahasa nasional menuju bahasa internasional. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pewawancara William Urya Huta Barat, seorang mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2025. Dan pada kesempatan ini, kami menghadirkan seorang narasumber, yaitu Wakil Ketua UKMF KDKS Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kami persilakan kepada Kak Widya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih William atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Sireti Saragi. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Internal KDKS FH Undip 2025. Oke, mungkin kita langsung saja ke pertanyaannya. Kami telah menghimpun dan merangkum dari beberapa pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kami. Sebelumnya nih Kak, Kakak tahu kan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional kita kan? Iya, tahu banget. Pastinya kita mengharapkan bahasa Indonesia itu dapat bereksistensi menjadi bahasa internasional. Benar. Nah, ada beberapa pertanyaan hasil diskusi kami yang akan kami tanyakan kepada Kakak selaku narasumber kami yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua Umum Internal UKMF KDKS. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Kakak nih mengenai posisi bahasa Indonesia di dunia pada saat ini? Menurut saya sendiri nih, posisi bahasa Indonesia saat ini cukup strategis ya, mengingat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sekitar Asia Tenggara sudah banyak penutur-penutur asing yang ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya seperti di Malaysia, di Singapura, atau di Brunei Darussalam gitu. Namun kalau dilihat dari perspektif bahasa asing lainnya, seperti bahasa Inggris atau Mandarin, bahasa Indonesia itu masih jauh tertinggal gitu. Karena tidak digunakan dalam diplomasi atau dalam perdagangan gitu, hanya sebagai bahasa sehari-hari saja, seperti itu Will. Oke, menurut tanggapan Kakak nih tentang topik kami, yaitu eksistensi bahasa Indonesia dari bahasa nasional menuju bahasa internasional, bagaimana Kakak menilai kesiapan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional? Kalau menurut saya sendiri ya, dari bahasa Indonesia sendiri belum siap secara matang untuk menjadi bahasa internasional, karena masih kurang literasi, masih kurang literatur maksud saya untuk penutur-penutur asing yang ada di luar negeri gitu. Selain itu, dari segi infrastruktur atau teknologi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional masih jauh dari kata cukup gitu ya. Jadi masih perlu persiapan yang lebih matang lagi, seperti itu. Kalau dalam perspektif Kakak nih, hal apa yang bisa kita wujudkan? Apakah materi ini, topik ini dapat direalisasikan atau hanya angan-angan semata? Kalau menurut saya sendiri ya, topik ini dapat direalisasikan gitu. Kenapa tidak gitu? Nggak ada yang nggak mungkin selama dari negara sendiri dan dari masyarakat Indonesia sendiri itu berusaha untuk mewujudkan hal tersebut gitu. Kalau kita lihat ke belakang, kita tarik ke belakang seperti bahasa Mandarin contohnya, awalnya kan tidak digunakan sebagai bahasa internasional ya, hanya untuk penutur-penutur di negara Cina saja gitu. Tetapi sekarang seperti yang kita lihat, bahasa Mandarin banyak digunakan sebagai bahasa perdagangan gitu. Jadi kalau dilihat secara realistis, bahasa Indonesia tentu bisa menjadi bahasa internasional asalkan dari Indonesia sendiri, dari masyarakatnya sudah siap secara infrastruktur, secara teknologi, secara kesiapan mentalnya juga sudah siap untuk menjadi bahasa internasional, seperti itu ya. Jika kita berandai-andai nih Kak, jika memang bahasa Indonesia itu siap untuk menjadi bahasa internasional, menurut Kakak langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan hal ini? Kalaupun tidak siap, di mana letak ketidaksiapannya untuk dan apa solusi dari hal tersebut? Baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, bahasa Indonesia ini masih belum siap untuk menjadi bahasa internasional. Nah, solusi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama mungkin dari negara sendiri ya, untuk memperbanyak les-les bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Kalau teman-teman pernah mendengar bahasa Indonesia untuk penutur asing, nah mungkin dari negara bisa menyediakan tempat kursus bahasa Indonesia di luar negeri, tidak hanya untuk orang Indonesia saja, tetapi juga untuk orang asing. Selain itu, pemerintah sebaiknya memperbanyak literatur yang berbahasa Indonesia gitu. Jadi semakin banyak orang yang mengenal bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, mungkin bisa menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan bahasa Indonesia sendiri. Bisa digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan film, sebagai sarana untuk mempromosikan buku atau tulisan gitu. Ada banyak cara sebenarnya. Kakak ini kan dari
CV yang kakak kirim kepada kami, kakak adalah orang yang aktif berorganisasi. Betul. Ya, jadi sesuai dengan tadi penjelasan kakak adalah wakil ketua umum internal UKM FKDKS. Nah, jadi gini, sebagai salah satu pimpinan di UKM FKDKS, bagaimana cara yang dapat kakak lakukan melalui kegiatan UKM ini agar bahasa Indonesia itu dari bahasa internasional dapat berubah atau terwujud menjadi bahasa internasional? Oke, baik. Mungkin kalau dari UKMF sendiri ya itu terbatas lingkupnya gitu. Jadi hanya di lingkup fakultas saja. Kalau sebagai wakil ketua umum internal, dari saya sendiri hanya bisa mempromosikan bahasa Indonesia lewat media sosial KDKS gitu, seperti Instagram ataupun TikTok gitu. Jadi mungkin dari kami bisa membuat konten-konten menarik yang mempromosikan bahasa Indonesia gitu, yang memberikan daya tarik gitu kepada orang-orang luar negeri tentang bahasa Indonesia. Atau dari kami sendiri juga karena ada divisi penelitian dan pengembangan, jadi kami ada riset ilmiah gitu. Jadi memperbanyak literatur dalam bahasa Indonesia seperti jurnal, artikel yang kami terbitkan dan dibuat sendiri oleh anggota KDKS gitu. Jadi semakin banyak orang yang mengenal UKMF sih, semakin banyak orang yang mengenal bahasa Indonesia gitu. Selain itu mungkin jika memungkinkan ya, dari UKMF KDKS sendiri ingin menjalin hubungan dengan dengan mahasiswa yang ada di luar negeri gitu. Jadi semakin banyak orang yang mengenal bahasa Indonesia gitu, yang mau mempelajari bahasa Indonesia gitu. Nah, kan itu tadi dari perspektif sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi nih. Betul. Kalau seperti kami yang notabene mahasiswa baru yang belum berorganisasi, menurut kakak bagaimana upaya kami untuk merealisasikan hal tersebut? Oke, baik. Kalau menurut saya kurang lebih sama ya. Sebagai mahasiswa yang sudah menggunakan media sosial, tentunya kalian bisa menggunakan media sosial tersebut sebagai wadah untuk mempromosikan bahasa Indonesia gitu. Mungkin bisa untuk membuat konten-konten menarik tentang Indonesia, terlebih tentang budayanya, tentang wisatanya. Secara tidak langsung itu kan menarik minat masyarakat asing yang melihat gitu ya. Oh iya, ternyata di Indonesia pariwisatanya sebagus ini gitu. Aku jadi pengen ke sana, pengen belajar bahasa Indonesia gitu. Selain itu mungkin kalian bisa ikut kepenulisan juga, karena kepenulisan ini kan tidak hanya untuk yang ber-UKM saja atau yang berorganisasi saja. Untuk mahasiswa baru atau mahasiswa yang tidak berorganisasi juga bisa ikut menulis gitu. Menulis artikel, menulis jurnal dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir nih, Kak. Jadi, apa harapan kakak agar bahasa Indonesia ini dari bahasa nasional dapat menjadi bahasa internasional? Kalau harapan saya sendiri sih tentunya bahasa Indonesia ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja ya, tetapi juga bisa menjadi bahasa internasional seperti yang kita harapkan semuanya. Karena bahasa Indonesia ini menurut saya bahasa yang salah satu bahasa yang gampang untuk dipelajari gitu, tidak terlalu sulit dibandingkan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu, yang dari huruf dan pengucapannya saja sudah berbeda gitu. Sedangkan bahasa Indonesia kan apa yang tertulis itu yang kita baca gitu. Jadi harapan saya ke depannya dari masyarakat Indonesia sendiri itu sudah siap secara mental apabila bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa internasional gitu. Jadi nggak ada kebanggaan berlebihan dalam diri, tetapi kesiapan untuk memberikan pengajaran lebih kepada orang-orang yang ingin belajar bahasa Indonesia gitu. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian dari wawancara yang kami lakukan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kami dapat menjadi informasi yang informatif pastinya untuk mendukung topik ini, yaitu mewujudkan, merealisasikan bahasa Indonesia yang berawal dari bahasa nasional menjadi bahasa internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak telah mempersiapkan waktu dan dapat hadir dalam wawancara kali ini. Oke, kata saya akan terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita mendengar persepsi dari narasumber kita tadi, sudah terjawabkan apakah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bisa menjadi bahasa internasional?